Pagi Pak Bambang. Selamat pagi. Pak, untuk Bina Swadaya kan selalu bicara tentang masyarakat miskin, dan kita harus memberdayakan masyarakat miskin ya gitu ya Pak. Nah, kalau untuk masyarakat miskin itu sendiri, menurut Bina Swadaya selama ini ditemukan itu penyebabnya karena apa sih Pak? Dan harusnya seperti apa dibenahinya? Ya, kemiskinan yang terjadi di Indonesia itu sudah berlangsung lama, sejak zaman penjajahan. Dan mengakibatkan orang Indonesia itu tertekan oleh sistem penjajahan. Dan itulah saya rasa yang membuat pemimpin-pemimpin kita mau memerdekakan Indonesia itu agar terlepas dari kemiskinan. Tapi kenyataannya tidak begitu. Setelah merdeka pun proses semakin miskin makin. Jadi kalau Bina Swadaya mencoba untuk menganalisis sebab-sebabnya apa itu. Kalau zaman penjajahan itu ada Kultursstelsel, kemudian ada undang-undang agraris, undang-undang agraria, yang intinya itu mensejajarkan pribumi dengan pengusaha-pengusaha multilateral. Saya kalah terus ya kita bersaing. Lalu proses di kemerdekaan juga perhatian pemerintah baru dengan luas lahan yang semacam ini, pulau-pulau yang itu juga kurang perhatian karena Indonesia lain dengan Malaysia, lain dengan India, Singapura yang menerima kemerdekaan dari negara penjajah seperti Inggris itu dengan seperti donasi begitu. Tapi di Indonesia merebut dengan bambu runcing, bayangkan. Dan setelah itu merdeka yang diurus ternyata banyak sekali. Jadi lupa rakyat yang harus menjadi tujuan kemerdekaan itu diperhatikan lebih baik. Orang miskin tetap aja 98,7%, tinggi sekali. Nah, kalau udah seperti itu, kira-kira tanggung jawab siapa nih Pak untuk orang miskin ini? Apakah dirinya sendiri yang harus memperbaiki atau? Ya, saya rasa, nah ini yang hebatnya orang-orang miskin di Indonesia itu tidak, walaupun miskin tidak mau diam. Mereka itu berusaha. Saya sering setiap kali naik mobil, saya mengingatkan siapa yang ikut dalam mobil itu, coba bayangkan negara mana yang hidup dari menjadi tukang parkir. Itu orang miskin. Tapi mereka bisa hidup di situ. Jadi ide dari orang miskin di Indonesia itu luar biasa. Kreatif ya Pak ya? Kreatif ya. Dan itulah yang disebut oleh BBC ketika mengadakan survei di seluruh dunia. Indonesia itu entrepreneurship-nya nomor 1 di seluruh dunia. Nomor 2 Amerika saja. Nomor 3 Kanada. Nomor 4 India. Dan nomor 5 Australia. Bayangkan. Jadi, walaupun miskin, mereka itu kreatif. Nah, inilah yang menjadi bagian dari dampingan dari Bina Swadaya. Bina Swadaya tidak mendampingi orang yang miskinnya itu urusan Kementerian Sosial lah. Bukan. Nah, kalau masih usaha mikro, mereka berusaha. Karena tujuan kita itu bukan memberi ya Pak, tapi memandirikan mereka sehingga mereka bisa berdiri sendiri. Kita membuat mereka itu seperti yang disebut dalam Undang-Undang Desa, rekognisi, memberikan perhatian, memberikan dukungan terhadap mereka, dan subsidiaritas. Subsidiaritas itu adalah kewenangan untuk melakukan sendiri. Nah, ini yang kita dorong. Kita mengakui mereka ada dan dengan segala sifat-sifatnya, tapi kemudian kita dukung dengan kemandirian. Nah, itu yang kami lakukan di Bina Swadaya. Nah, supaya begitu, mereka sendiri susah, kelompok-kelompok. Makanya kuncinya selalu kita membentuk sebuah kelompok swadaya masyarakat. Betul, ya, Pak. betul. Dan ini ternyata diakui oleh suatu konferensi di Budapest. Pada tahun 1974 saya menghadiri konferensi Budapest tentang
pengembangan koperasi. Nah, di sana dianjurkan kalau mau mengembangkan koperasi, bentuklah self help group, kelompok yang mandiri dan mampu menolong dirinya sendiri. Ini harus kita bangun dan kita kembangkan. Nah, untuk bisa melakukan itu harus ada lembaga pengembangan kelompok swadaya masyarakat tadi. Bina Swadaya menjadi itu lembaga. Pak, kalau kita bahas desa kembali nih ya Pak, kalau misalkan biasanya kan masyarakat desa itu seperti kata Pak Bambang yang bilang ya Pak, kalau masyarakat desa itu sering sekali brain drain gitu ya Pak, kotak-kotak keluar dari desa. Ya. Kalau untuk itu apa tuh Pak biasanya penyebabnya? Ini terutama untuk generasi muda ya. Dan justru karena pendidikan. Jadi orang miskin itu masalah SDM-nya. SDM-nya rendah, nah kan butuh pendidikan. Pendidikan yang diberikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan di desa itu. Ini masalahnya di situ. Memang tidak mudah untuk menyesuaikan itu. Saya pernah mengikuti suatu training workshop di Bandung tahun 1964 yang diselenggarakan oleh Komisi Pembangunan Sosial Ekonomi dan Komisi Pendidikan. Mengenai workshop itu mengenai pendidikan. Ternyata simpulan dari workshop itu adalah sistem pendidikan di Indonesia tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang ada. Nah, itulah setelah mereka dididik melalui SD, SMP yang SD yang di desa sama dengan SD di kota besar gitu ya. Ya mereka tidak sesuai lagi dengan pembangunan di desa itu. Mereka tidak mencintai usaha-usaha di desa, pertanian, peternakan atau apa. Repot bagi mereka. Pindah, drain. Otak keluar dari desa. Nah ini problem lagi. Yes. Saat saya sekolah pun juga tidak diajarkan untuk bertani, untuk seperti itu sih Pak. Ya, betul. Berarti itu PR-nya sangat kompleks ya Pak ya? Sampai masalah kependidikan di awal untuk membentuk karakter mereka juga. Ya. Nah, Bina Swadaya melakukan pemberdayaan masyarakat itu salah satu unsur pentingnya adalah pendidikan, pelatihan pendidikan. Mereka orang desa itu pintar. Dalam arti memilih pekerjaan dan sebagainya. Jadi kalau kita pergi ke desa itu jangan menganggap orang desa itu terbelakang atau tidak mau males tinggal diem aja. Tidak, mereka kerja. Nah, mereka memilih pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan apa yang mereka miliki. Nah, Bina Swadaya mendampingi itu tentu saja Bina Swadaya tidak punya pengetahuan seperti mereka. Apa yang kita dampingi, yang mereka butuhkan. Kebanyakan mereka membutuhkan keuangan, hubungan keuangan. Nah, kita bentuk kelompok-kelompok yang pada akhirnya menolong dirinya sendiri, menanggung. Nah ini saya senang dari Bina Swadaya karena bukan memberikan yang baru ya Pak, tapi menjawab sebuah kebutuhan yang sebenarnya mereka belum terpenuhi di bagian apa. Betul. Seperti itu. Ya ternyata kalau masalah pekerjaan di desa itu kan banyak sekali ya Pak. Tapi alasan mereka keluar. Ya, coba sekarang ini ya, ambil aja dunia pertanian. Menurut Kementerian Pertanian, 88% kepemilikan lahan pertanian petani Indonesia itu kurang dari 0,5 hektar. Iya, betul Pak. Nah, Profesor Erani Yustika mengadakan penelitian, ternyata 80% penghasilan petani diperoleh di luar sektor pertanian. Bagaimana mau menjadi mata pencarian utama kalau seperti karena itu? Lahannya sempit. Lahannya sempit. Oke, sekarang kalau tidak sempit itu berapa sih? Katakan 1 hektar. Di Sukabumi, petani Sukabumi memiliki 1 hektar. Penghasilannya setelah panen padi itu keuntungannya adalah 7,2 juta, 7.200.000 rupiah. Setelah menunggu lama ya Pak? Setelah menunggu 4 bulan.
4 bulan. Berarti setiap bulannya pendapatannya atau penghasilan petani kurang dari 2 juta. Itu lebih rendah dari penghasilan asisten rumah tangga. Padahal dia pemilik 1 hektar. Di Jepang, kalau orang punya 1 hektar itu punya mobil sendiri, karena harga produksi pertanian mahal di Jepang. Beras di Jepang lebih tinggi daripada 10 kali lipat dari beras internasional. Jadi kebingungan juga sih Pak, kita mau meningkatkan harga petaninya tapi pembelinya pada teriak-teriak seperti itu. Ya, nah memang harus ada kebijakan yang tidak hanya terus berdasarkan teori-teori dari pelajaran yang kita peroleh dari teori dari negara-negara lain. Kita kembangkan kebijakan-kebijakan, pengalaman-pengalaman. Pengalaman Bina Swadaya 57 tahun itu sangat bermanfaat diterapkan di banyak tempat. Karena terbukti 1 juta kelompok, anggotanya 25 juta keluarga aja masih bisa. Ya, terbukti. Pak, sebelum kita masuk ke kesuksesan Bina Swadaya ya Pak, sampai akhirnya bisa membentuk kelompok dan masih terus ada sampai sekarang. Untuk awalnya Bina Swadaya bisa masuk ke masyarakat itu instrumen utamanya apa Pak? Sampai bisa diterima, terus bisa didengarkan. Untuk awal itu kan sangat sulit ya Pak, karena Bina Swadaya itu bukan tipe lembaga yang memberikan uang sehingga mereka berkumpul. Ya memang kami harus, yang kami utamakan memang bukan modal finansial semacam itu. Yang kami utamakan ada modal sosial. Di desa-desa itu ada budaya-budaya yang menyebabkan mereka itu berkelanjutan. Nah ini harus kita pelihara. Budaya apa? Misalnya budaya silih asih, silih asah, dan silih asuh. Nah, dengan adanya pendidikan-pendidikan yang tidak sesuai itu, mereka menutup diri terhadap tetangganya yang lain. Loh, ini kekuatan kita itu bersama-sama. Jadi harus ada pertemuan-pertemuan membicarakan kepentingan bersama secara asik. Nah, di dalam kelompok-kelompok swadaya masyarakat itu pertemuan bulanan, mendengarkan. Nah kalau sudah itu kan berupa suatu upaya seperti yang kita sebut musyawarah. Ya, pertemuan bukan ngobrol itu kan musyawarah. Nah musyawarah itu akan bagus kalau mencapai mufakat. Nah, jangan satu setuju, satu tidak, lalu akhirnya macet gitu. Bukan voting ya Pak? Ya carilah kebijaksanaan. Kalau voting gimana? Kebijaksanaan yang ya walaupun saya tidak setuju, tapi ini lebih bijaksana. Kita terima demi kepentingan bersama. Nah, itu budaya kita musyawarah ya Pak? Musyawarah, mufakat, dan kalau ada mufakat, terjadilah gotong royong. Ini kalau menurut Bung Karno, gotong royong singkatan dari Pancasila, cocok. Iya. Pancasila disingkat menjadi Trisila, disingkat lagi menjadi Ekasila, itulah gotong royong. Bersama-sama ya Pak? Ya. Untuk bersatu, bersama, membuat sebuah gerakan. Itu yang kita butuhkan, tidak hanya di level desa, tapi juga di level masyarakat. Indonesia ini begitu bineka. Katanya harus tunggal ika gitu. Ya mari kita saling mendengar. Betul. Karena kalau tidak mendengarkan ya karena kita terlalu banyak berbedanya, yang ada kita akan bentrok nantinya. Mungkin ini kali ya Pak yang kurang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, karena kalau menjadi seperti Pak Bambang itu PR-nya sangat banyak banget. Karena kita membuat seseorang menjadi mandiri, karena biasanya kan pemerintah cuma memberikan hal yang membuat mereka ketergantungan. Pemerintah itu hanya 5 tahun. Ya. Anggarannya juga 5 tahun. Tapi masyarakat kan tidak terbatas. Memang ada juga yang kalau zaman dulu IPP, Ikatan Petani Pancasila, 5 tahun juga kami. Tapi dengan Bina Swadaya dan sebagainya nggak ada. Ya, itu yang membatasi ya kita sendiri yang melakukan. Nah, kalau demikian, ajaklah masyarakat, organisasi masyarakat untuk bekerjasama dengan pemerintah. Bukan hanya memberikan, itu baik juga. Tapi kalau membuat ketergantungan, kan bukan membangun namanya. Membuat mereka
terjun di posisi yang lebih rendah. Nah itu yang ya mari kita ngomong, mari kita kembangkan bersama. Ini masalah kita bersama-sama, masalah kemiskinan. Pemerintah sendiri nggak bisa, dinas swadaya sendiri, LSM sendiri juga nggak bisa. Makanya kita bicara ini masalah bangsa, masalah kemiskinan. Kemiskinan sebab orang banyak juga ya Pak. Iya. Maka kita harus melibatkan banyak orang untuk mengatasi itu. Kalau 64 juta unit usaha mikro yang kebanyakan orang miskin, mereka hanya bisa makan kalau kerja hari itu. Kalau hari itu tidak kerja nggak bisa makan. Kan? Nah, itulah yang harus kita bantu bersama-sama.